Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sodik Eko Rusyanto, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri Rejosari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. SMP Negeri Rejosari adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah pedesaan, tepatnya di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, dan berada di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Kondisi ini membuat sekolah tidak bisa menggunakan berbagai platform asesmen berbasis teknologi yang lazim digunakan di sekolah-sekolah dengan akses internet. Padahal penggunaan platform-platform tersebut telah menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas jaringan internet yang memadai. Walaupun akses internet tidak tersedia, SMP Negeri Rejosari memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Sekolah ini memiliki 15 Chromebook bantuan dari Kemendikbud yang selama ini hanya digunakan untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer sekali dalam setahun dan sesekali digunakan oleh para guru untuk pengisian e-kinerja pada PMM. Selain itu, 3 buah router juga sudah tersedia di sekolah ini, yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun jaringan lokal tanpa internet. Hasil survei yang saya lakukan juga menunjukkan bahwa 97% peserta didik SMP Negeri Rejosari memiliki smartphone dan hasil uji diagnostik menunjukkan 93% peserta didik sangat menyukai penggunaan smartphone dalam pembelajaran. Fakta ini memberikan peluang untuk memanfaatkan perangkat yang mereka miliki dalam asesmen berbasis teknologi. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya sumber daya untuk mengakses internet. Selain itu, di SMP Negeri Rejosari memiliki kesenjangan sumber belajar. Sumber belajar utama di SMP Negeri Rejosari adalah guru dan buku paket. Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam menerapkan sistem computer based test di lingkungan sekolah yang tidak memiliki akses internet. Di sekolah yang memiliki akses internet, penggunaan platform asesmen online sudah menjadi hal yang biasa dan dapat dengan mudah diimplementasikan. Namun di SMP Negeri Rejosari tantangan ini lebih kompleks karena tidak bisa mengandalkan koneksi internet. Selain itu, saya tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang coding, pengembangan jaringan, atau pembangunan website yang seharusnya menjadi keterampilan dasar dalam membangun sistem CBT berbasis localhost. Tidak adanya komunitas offline di Kabupaten Musirawas yang bisa saja saya jadikan tempat belajar coding dan jaringan menjadi tantangan tambahan. Karena itu, saya harus mempelajari segala hal secara otodidak melalui YouTube dan forum-forum di internet untuk menemukan solusi yang bisa diimplementasikan di SMP Negeri Rejosari. Tugas saya adalah menemukan solusi inovatif untuk menerapkan sistem CBT secara offline menggunakan perangkat yang sudah tersedia di sekolah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berikut langkah-langkah yang saya ambil. Pertama, belajar secara otodidak tentang coding atau jaringan. Karena tidak memiliki latar belakang formal dalam coding dan jaringan, saya memutuskan untuk belajar secara otodidak melalui berbagai platform online. Saya menonton tutorial YouTube yang membahas tentang cara membangun server lokal dan menggunakan aplikasi CBT. Selain itu, saya aktif berdiskusi di forum internet, di mana saya mendapatkan berbagai saran dan solusi teknis dari komunitas yang lebih berpengalaman. Proses pembelajaran ini memerlukan dedikasi dan waktu yang cukup lama. Namun saya menyadari bahwa untuk menerapkan sistem yang tepat, saya harus benar-benar memahami dasar-dasar jaringan lokal. Dan saya menjalankan server berbasis localhost. Dengan berbekal pengetahuan ini, saya mulai membangun sistem yang dibutuhkan oleh sekolah. Yang kedua, instalasi dan konfigurasi Candy CBT.
Setelah merasa cukup percaya diri dengan pemahaman dasar tentang jaringan lokal, saya mulai menginstal aplikasi Candy CBT di komputer sekolah yang akan bertindak sebagai server virtual. Komputer ini berfungsi sebagai server lokal yang menyimpan semua data asesmen dan memungkinkan peserta didik mengakses melalui jaringan lokal yang saya bangun. Saya juga memanfaatkan router sekolah yang diubah ke pengaturan access point untuk membangun jaringan lokal atau intranet yang menghubungkan server tersebut dengan Chromebook atau smartphone peserta didik. Dengan jaringan lokal ini, peserta didik dapat terhubung dengan server tanpa memerlukan koneksi internet, dan mereka dapat mengakses soal-soal asesmen yang sudah saya siapkan. Yang ketiga yaitu pembuatan soal ujian dalam format HTML. Langkah berikutnya adalah menyiapkan soal-soal asesmen. Salah satu tantangan dalam tahap ini adalah saya bersama rekan guru harus mengkonversi soal-soal ujian yang ada ke dalam format HTML yang sesuai dengan format yang didukung oleh aplikasi Candy CBT. Proses ini memerlukan waktu dan tenaga karena setiap soal harus disesuaikan dengan format HTML, baik soal pilihan ganda maupun esai. Yang keempat yaitu simulasi, ujian dan uji coba CBT offline. Setelah sistem siap dan soal-soal sudah tersedia di server lokal, saya menyelenggarakan simulasi ujian dengan melibatkan beberapa peserta didik. Ada satu kelas atau 2 kelas sebagai peserta uji coba. Saya memantau bagaimana sistem CBT berjalan, memastikan semua perangkat dapat terhubung dengan server, dan mengamati respon peserta didik dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Selama uji coba ini, saya juga melakukan perbaikan dan penyesuaian pada sistem jika ditemukan kendala teknis. Saya memastikan bahwa antarmuka aplikasi CBT cukup user-friendly, sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam mengakses dan mengerjakan soal. Setelah ujian selesai, hasil ujian dapat diakses langsung oleh guru melalui server, sehingga mempercepat proses evaluasi. Secara singkat, yang dibutuhkan untuk membangun sebuah CBT offline yaitu yang pertama adalah software. Software yang digunakan yaitu Candy CBT yang akan diinstal pada komputer server. Yang kedua yaitu komputer. Komputer di sini digunakan untuk mengkonfigurasi virtual server. Yang ketiga yaitu access point, yaitu router yang diubah menjadi access point. Yang keempat yaitu handphone atau Chromebook yang digunakan sebagai klien untuk mengakses soal. Setelah melakukan berbagai tantangan dan melakukan aksi nyata, saya mendapatkan beberapa pembelajaran berharga dari implementasi CBT offline di SMP Negeri Rejosari. Yang pertama yaitu kemudahan. Sistem CBT ini sangat cocok untuk sekolah-sekolah yang ingin menghemat biaya cetak soal. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak soal ujian, sekolah bisa menghemat anggaran dan juga mengurangi penggunaan kertas yang berdampak positif pada lingkungan. Yang kedua yaitu peserta didik diperkenalkan dengan teknologi pembelajaran yang lebih modern. Mereka belajar bagaimana menggunakan Chromebook atau smartphone mereka untuk mengerjakan soal ujian yang juga membantu mereka mempersiapkan diri untuk ujian-ujian berbasis komputer di masa depan, seperti ujian berbasis komputer atau asesmen nasional berbasis komputer. Selain itu, dengan CBT, hasil ujian bisa langsung diakses dan dievaluasi secara otomatis melalui aplikasi. Hal ini memudahkan guru dalam melakukan koreksi dan penilaian, terutama untuk soal pilihan ganda yang sudah terintegrasi dalam sistem. Kami pun menyadari dalam penggunaan CBT offline, kami mengalami kesulitan. Yang pertama yaitu demikian penjabaran video praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri Rejosari. Terima kasih atas perhatiannya.